Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aini Iskandar. Di sini saya akan menjelaskan tentang meneladani kepemimpinan Rasulullah dan implementasinya dalam kepemimpinan pendidikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pemimpin yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Beliau memimpin dengan penuh kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan tanggung jawab. Kepemimpinannya tidak hanya berlandaskan kekuasaan, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Segala tindakan beliau selalu mencerminkan akhlak yang mulia, sehingga setiap umat yang mengenal beliau merasakan ketenangan dan keadilan dalam kepemimpinannya. Kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terbatas pada bidang agama saja, tetapi juga mencakup kehidupan sosial, politik, dan pendidikan. Beliau mampu menjadi sosok yang bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat. Wasallam memiliki 4 sifat utama yang menjadi dasar kepemimpinan beliau, yaitu yang pertama sifat siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat itu fatonah. Yang pertama sifat siddiq, yang artinya itu jujur. Rasulullah selalu berkata benar dan menjauhi kebohongan. Dalam kepemimpinan pendidikan, kejujuran penting untuk membangun kepercayaan antara pemimpin, guru, dan peserta didik. Dan di sini yang kedua ada sifat amanah, yang artinya itu dapat dipercaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan semua tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Pemimpin pendidikan harus menjaga kepercayaan lembaga dan masyarakat dengan bertindak adil serta transparan. Dan yang ketiga itu ada sifat tabligh, yang artinya itu menyampaikan kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan dengan jelas dan lembut. Pemimpin pendidikan juga harus mampu berkomunikasi dengan terbuka, menyampaikan visi dan kebijakan secara bijaksana. Saat itu ada sifat fatonah, yang artinya cerdas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kecerdasan luar biasa dalam mengambil keputusan. Pemimpin pendidikan perlu berpikir cerdas dan bijak agar mampu menyelesaikan persoalan dengan cara yang adil dan efektif. Ada kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menunjukkan kasih sayang kepada umatnya. Beliau memahami keadaan orang lain dan membantu tanpa membeda-bedakan. Ketika ada yang berbuat salah, Rasulullah tidak marah, tetapi menasihati dengan cara yang lembut dan penuh pengertian. Dalam pendidikan, pemimpin yang memiliki empati akan lebih mudah membangun hubungan baik dengan guru, siswa, maupun staf. Empati menjadikan seseorang pemimpin lebih peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Kasih sayang juga menciptakan suasana yang damai, saling menghargai di lingkungan sekolah. Ada kemandirian dan ketegasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai sosok yang mandiri dan tegas dalam bersikap. Beliau tidak mudah terpengaruh oleh tekanan dan selalu berpegang pada prinsip kebenaran. Dalam kepemimpinannya, ketegasan beliau menunjukkan sikap konsisten dan tanggung jawab yang tinggi. Dalam konteks pendidikan, seorang pemimpin memiliki menegakkan aturan dan menjaga kedisiplinan. Namun, ketegasan itu harus tetap disertai dengan kebijaksanaan.
kepemimpinan melalui teladan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh nyata dari pemimpin yang memimpin dengan memberi teladan. Beliau tidak hanya berkata saja, tetapi juga melaksanakan apa yang beliau ajarkan. Keteladanan ini membuat para sahabat menghormati dan mengikuti beliau dengan ikhlas. Dalam dunia pendidikan, keteladanan memiliki pengaruh yang besar. Kepala sekolah dan guru harus menjadi contoh dalam hal disiplin, tanggung jawab, sopan santun, dan kerja keras. Jika pemimpin memberikan contoh yang baik, maka guru dan peserta didik akan menirunya dengan baik. Kesimpulannya, kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik bagi setiap pemimpin, terutama dalam dunia pendidikan. Beliau menunjukkan keseimbangan antara ketegasan dan kelembutan, antara kecerdasan dan kasih sayang. Dengan meneladani sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah, serta mengamalkan empati, ketegasan, dan keteladanan, pemimpin pendidikan dapat menciptakan lingkungan yang berakhlak dan berkualitas. Kepemimpinan yang mencontoh Rasulullah akan melahirkan lembaga pendidikan yang bukan hanya cerdas secara akademik saja, tapi juga kuat dalam moral dan spiritual. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.